Butir demi butir kopi mulai menyebar ke berbagai daerah. Tanaman yang awalnya menjadi komoditi andalan daerah pegunungan, kini mulai menjalar ke kawasan kepulauan, tak terkecuali Bangka Belitung. Beberapa tahun terakhir, kopi menjadi tanaman yang mulai diminati petani Bangka, seiring dengan meningkatnya permintaan biji kopi. Sejalan dengan banyaknya petani kopi, kedai kopi pun mulai menjamur di tanah Bangka. Bahkan, kini tren ngopi seolah tak bisa terpisahkan dengan masyarakat bumi serumpun sebalai. Bukan hanya bagi orang tua, kini ngopi juga populer di kalangan remaja. Kedai kopi mulai didesain seunik dan semenarik mungkin, agar tak hanya pecinta kopi saja, namun para pemula dapat melirik kopi menjadi minuman yang wajib dicoba. Tren ngopi yang semakin digandrungi menjadi peluang usaha baru. Tak mau hanya menjadi konsumen, anak muda pun mulai melirik kopi menjadi usaha yang menjanjikan. Willian Putra Angga, seorang pecinta kopi yang memberanikan diri membuka usaha kopi. Pria asal Batam ini mulai mencoba berjualan minuman kopi berbagai varian dengan konsep yang unik di Pulau Bangka. Kalau suka sama kopi, awalnya karena menarik sih. Menarik. Dulu kan mindsetnya kan bikin kopi itu semudah itu. Kayak ngerasa pengen kopi manis tuh ya tambah gula atau tambah susu. Ternyata ketika kita udah tahu, nggak segampang itu. Itu yang buat kayak tertarik aja sih sebenarnya. Habis itu kerja dulu di salah satu coffee shop. Sambil belajar juga, nyari referensi lain, gelutin di industri kopinya juga. Masuk ke komunitas, baru ada rezeki pengen mutusin buka kopi shop sendiri dan berjalan sampai sekarang alhamdulillahnya. Di masuk 2023 ini kemarin baru rilis satu brand lagi, nama brandnya Sejuk Kopi. Kalau untuk konsepnya sendiri, pertama kali tercetus di Bangka Belitung itu ada skuter kopi, jadi ibarat street coffee gitulah. Kita cuma pakai trotoar, jualannya di situ gitu. Dan kalau yang satunya ini, kebetulan kita lagi ada di dalam kabinnya angkutan kopi. Konsepnya juga kayak food court gitu sih, kayak sistem mobile, jadi bisa pindah-pindah, bisa nerima pesanan juga, ada dapat tur-tur gitu kita nerima juga. Ya sangat pesat lah ya. Alhamdulillahnya ketika sudah di era pandemi kemarin, sekarang udah masuk endemi, orang makin banyak buka sekarang. Ya aku kalau pribadi seneng lah, bukan beranggapan berkompetitor, enggak, malah itu kayak bagian makin luas nih ternyata industri kita, banyak yang melirik, beberapa investor mau buka. Tapi yang menurut aku tuh yang penting konsisten aja.
dan bisa berkecimpung sama-sama gitu. Kreativitas menjadi poin penting agar usaha kedai kopi tetap bertahan dan bisa bersaing di tengah meningkatnya kafe maupun kedai kopi saat ini. Seolah tak pernah berhenti berinovasi, Willian terus memberikan kesegaran bagi para penikmat kopi dengan menyajikan konsep-konsep unik ala ngopi kekinian. Angkutan kopi ini misalnya, mobil minibus tua yang disulap menjadi bar kopi yang bisa berpindah tempat dengan mudah. Ini rilisnya angkutan kopi 2021, pas pandemi, era pandemi. Pandemi itu justru ini kan salah satu aku aplikasiin ketika pandemi malam tuh kan kita dibatasin. Ternyata mobil ini bisa sistem mobile, bisa pindah-pindah dan bisa buka di pagi hari dan keterusan sampai sekarang. Kalau segmen pertama kali, alhamdulillah sih antusiasnya, responnya bagus di masyarakat. Terus customernya udah dapet tipenya minibus tahun 1990. Jadi seumur sama saya nih usianya nih. Kalau untuk segi rombak nggak ada sih, cuman bangku pengemudi tetap depan masih ada 2, yang belakang udah nggak ada lagi. Kita aplikasiin jadiin meja bar, meja kerja lah, kayak gitu. Udah sesimpel itu aja. Sama ini paling kayak jendelanya udah sistem buka tutup. Angkutan ini ada meja kursi juga, bisa nongkrong juga. Tapi kalau mobilnya sebenarnya jalan sih, bisa jalan-jalan. Iya, bisa pindah-pindah. Kadang kan kita weekend tuh, kadang kan ada agenda tur ke pantai. Terus kayak ke Jembatan Emas gitu-gitu sih. Banyak alhamdulillah. Alhamdulillah sih identitas si angkutan kopi untuk di Bangka Belitung udah tahu sih orang. Kebetulan di sini nih kita masih pakai manual semua nih alat-alatnya. Jadi ada sensasi interaksi sama customernya dapet, terus bisa customer juga bisa ngelihat cara kita bikin. Semuanya masih manual. Kalau untuk kalangan sih milenial sih ya. Segmennya milenial, tapi tidak untuk kemungkinan juga sekarang berada di perkantoran, ibu-ibu kantoran, bapak-bapak kantoran, jadi segmennya lebih luas lagi. Dan untuk jamnya nggak tentu ya, tapi hampir rata sih kalau ketika di City Hall ini dari pagi sampai jam makan siang itu bakalan full. Slownya itu ya ketika dari jam 2 sampai sore sih, itu udah agak-agak slow. Paling ngarep yang take away kayak gitu. Kopi begitu dekat dengan masyarakat. Ngopi seolah sudah menjadi rutinitas bagi para pecinta kopi. Dengan menghadirkan angkutan kopi ini dapat menambah warna baru bagi para pecinta kopi di Pulau Bangka. Iya, setiap hari ngopi. Tapi memang budaya Bangka ini memang sering ngopi, Mbak. Dari pagi, sore, siang, malam itu harus ngopi. Ngopinya di angkutan kopi ini kan. Kadang kalau memang istirahat kerja itu larinya ke sini. Memang di sini kopinya enak-enak. Ada waktu luang, nggak kerja gitu kan.
yang ngopi. Tergantung teman kalau memang ngajak ngopi, saya ngopi. Iya, kadang memang kalau budaya ngopi itu kan banyak ngobrol ya. Ngobrol, kita ngomongin apa, kayak project gitu kan, kayak kerjaan, kayak memang kadang ngumpul-ngumpul yang buat positif lah. Menjaga cita rasa kopi yang disajikan menjadi prioritas Willian agar angkutan kopi tetap bertahan. Willian pun begitu memperhatikan biji kopi yang akan diolahnya. Usaha kedai kopi tak hanya sekedar menyeduh bubuk kopi saja. Willian terus menjaga cita rasa kopi yang disajikan agar pelanggan angkutan kopi tetap bertahan. Biji kopi yang digilingnya diambil dari Reza, seorang roaster kopi yang ada di Pulau Bangka. Biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia diolah oleh Reza hingga menjadi kopi yang dipasarkan ke berbagai kedai kopi di Pulau Bangka. Peci satu, gayo satu. Paling peci sama gayo dibuat. Kayak gimana, Pak? Kalau dari si Gayo sih jelas kayak nggak jauh beda sih karena dia mau si Kerinci lebih ke Tamerin nih. Nah kalau si Gayo lebih ke situ. Oke. Oke. Yuk, orderannya ya. Ya, jadi harus dua, satu ya. Sedikit banyak. Thank you ya, sama-sama. Apa habis kabar nih? Jadi dong. Ya, main lagi ya. Siap, makasih ya. Yo, thank you. Biji kopi memiliki rasa yang berbeda di setiap daerahnya. Namun, tak hanya dari tanah mana kopi tumbuh. Rasa secangkir kopi akan sangat dipengaruhi oleh proses pengolahan biji kopi atau yang dikenal dengan proses roasting kopi. Makanya, selain menjual secangkir kopi, pekerjaan sebagai roaster kopi menjadi peluang usaha yang diciptakan dari tren ngopi kekinian. Awalnya sih sebenarnya coba-coba kopi sih sebenarnya. Coba untuk minum kopi dan karena memang punya rasa penasaran yang cukup tinggi, coba cari tahu deh kenapa sih akhirnya kopi itu bisa kita minum dan kita bisa nikmatin sampai sekarang gitu. Jadi coba dulu belajarnya malah kita ke kebun dulu. Ke kebun dulu belajar gimana caranya kopi itu, oh ternyata kopi itu ditanamnya gini loh gitu. Setelah proses tanam ada namanya proses pasca panen. Dengan berbagai macam proses pasca panen dan akhirnya sampai, oh ternyata dimasak juga. Sampai kopi itu mentah, dimasak dan akhirnya bisa kita minum. Nah tapi dari perjalanan itu akhirnya belajar mengenal kopi dari hulu, dari perkebunan pertanian, sedikit belajar roasting, sampai nyoba dan akhirnya memilih untuk jadi roaster lah gitu.
Kalau untuk case di Bangka sendiri, ini mulai dari tahun 2019. Waktu itu memang tapi canvassingnya memang udah dari jauh-jauh hari, udah lama lah, lumayan lama. Observasinya udah hitungan tahun lah. Dan kenapa untuk memilih di sini? Karena memang karena di Jakarta itu udah, kalau menurut saya pribadi sistemnya udah lumayan bagus. Dan coba untuk peluang baru sih sebenarnya. Dan ngelihat kebetulan di sini juga ada tempat. Jadi coba untuk ngebangun industri kopinya di sini. Sebelum sampai ke lidah penikmat kopi, biji kopi melewati proses pengolahan yang cukup ketat. Seorang roaster memiliki peran penting dalam cita rasa secangkir kopi. Begitulah prinsip yang selalu Reza tekankan agar dapat menghasilkan biji kopi berkualitas dari proses roasting yang dilakukannya. Kita beli green bean langsung itu dari petani. Di sini pas sampai di sini kita make sure dulu sebelum roasting itu kita ngukur kelembabannya, moisture lah, kelembaban si biji kopi itu dia punya kadar air di dalamnya. Kadar air yang ideal itu standarnya itu 11% sampai 13%. Ketika udah dapet di situ kita tentukan lagi ada namanya density atau kepadatan si biji kopi. Itu berpengaruh nanti ketika kita mengukur chart suhu temperatur. Semakin tinggi density-nya berpengaruh juga seberapa tinggi. Poin pertama derajat untuk si sangrai kopi gitu. Ketika dia masuk ke sangrai, prosesnya yang seperti tadi kita lihat kurang lebih 15 menitan karena tipe roastingan di sini tuh saya lebih cocok complex roast. Jadi pertengahan dia antara fast roast, ini ada complex roast dan ada sedikit roasting yang lebih panjang durasinya. Dan di titik inilah range waktu 15 menit itu tadi di roasting dan jadi untuk suhu awal itu kurang lebih incasnya di 210 derajat karena memang cukup tinggi densitasnya, jadi kita incas di 210. Setelah kopi itu di roasting kita ada pendinginan dan itu juga nggak bisa langsung dijual, ada proses namanya gassing dan resting untuk pelepasan karbon dan segala macamnya. Jadi kira-kira untuk estimasi waktu itu kurang lebih di resting itu ada 7 hari. 7 hari baru bisa kita lempar ke pasar. Tak semua biji kopi layak dijual. Dari hasil roasting dengan suhu yang konsisten, setiap biji akan diseleksi kembali. Dengan maraknya kedai kopi kekinian, tentunya menjadi angin segar bagi para roaster kopi. Apalagi kini, kopi seolah sudah menjadi kebutuhan yang melekat di masyarakat. Usaha kopi kekinian memberi lapangan pekerjaan baru terutama bagi anak muda. Bukan hanya angkutan kopi, kini Willian juga menghadirkan sejuk kopi dengan menyajikan konsep ngopi sambil bersantai di bawah rindangnya pepohonan. Selain sebagai tempat bercengkerama,
Pastinya, kedai kopi dengan konsep menarik ini menjadi ladang pencarian bagi para anak muda di Pulau Bangka dengan bekerja sebagai barista, menyajikan secangkir kopi untuk dinikmati. Yang pertama sih attitude bar ya, kita harus bersih, rapi gitu, interaksi ke customer juga, service, ya gitu-gitu sih Kak. Yang penting interaksi lah kalau menurut saya. Untuk dari Bang Willy ya khususnya ya, itu attitude bar. Jadi abis kita ngebar segala macam disusun rapi lagi, di mana kita ngambil di situ kita kembaliin itu alatnya. Ya kebersihan juga sih. Untuk espresso base ya, dia pakai biji ada 2 macam ya, bisa yang robusta sama yang arabica juga. Terus digiling halus dengan ada yang manual espresso sama yang espresso mesin kayak gini ya. Nah itu untuk espressonya, untuk base-nya kita pakai espresso. Itu biasanya dibuatnya untuk americano, kopi susu gitu, es kopi gitu. Ya kalau ngopi sendiri hobi ya, hobi kita ngopi dan hobinya tuh nyari tempat-tempat yang enak kayak di sini, sejuk, luar biasa buat beliau. Dengan sampai sekarang beliau mengenalkan kopi dari yang biasa sampai yang luar biasa. Yang nggak pernah saya temukan di luar, ternyata master kopinya ada di sini, Wak Wil itu. Popularitas usaha kopi kekinian memberi nuansa baru bagi kreativitas anak muda di Bangka Belitung. Dengan berjalan seiringan, bersaing dengan kegigihan, kopi kini berhasil menyatukan. Willian Putra Angga menjadi salah satu bukti bahwa pemuda bisa berjaya dengan hobi yang ditekuninya. Dimulai dari kegigihan dan terus belajar serta berbagi pengalaman, para pemuda juga bisa menunjukkan eksistensinya di dunia wirausaha.